Bagaimana kabar kalian? Kakak berharap adik-adik tetap bersemangat dan bergembira bagaimanapun keadaannya. Jumpa lagi dengan saya, Kak D5. Kak D5 akan berbagi cerita yang berjudul Krayon untuk Rizal. Rizal mempunyai kegemaran menggambar, namun ia menggambar tidak di buku gambar, melainkan di dinding. Ibunya telah berulang kali menasihati Rizal, namun tetap saja tidak didengarkan. Suatu hari, ibu dan ayah mengajak Rizal berlibur di pantai. Begitu sampai di pantai dan melihat indahnya pemandangan, tiba-tiba Rizal ingin menggambar. Mata Rizal tertuju ke dinding tembok yang luas. Seketika itu juga, Rizal ingat akan krayonnya dan ingin menggambar di dinding tersebut. Segera Rizal menjumpai ibunya dan berkata, "Ibu, mana krayonnya? Rizal mau bermain dengan krayon." Ibunya menjawab, "Sebentar ya nak, ibu cari dulu." Ibu mencari di dalam tas dan ternyata krayonnya ada di dalam tas itu. "Ini Rizal krayonnya dan ini buku gambarnya." Ingat ya, Rizal menggambarnya harus di buku gambar. Tidak boleh di tembok. Nanti dimarahi oleh satpamnya loh. Begitulah ibu menasihati Rizal. Rizal mengiyakan nasihat ibunya dan tangannya mulai mencoret-coret buku gambarnya dengan menggunakan krayon. Tapi itu tidak berlangsung lama. Sesaat kemudian, Rizal pun mengeluh. "Aduh, membosankan sekali menggambar di buku gambar. Aduh, kenapa sih? Kok tidak boleh menggambar di dinding? Padahal nanti dindingnya bisa jadi bagus." Begitulah kata Rizal. Akhirnya, Rizal pun melupakan pesan ibunya dan mulai berkeliling mencari dinding. "Mana ya dindingnya?" kata Rizal sambil matanya mencari ke sana kemari. "Aha, itu dia!" kata Rizal begitu melihat ada dinding di sana. Mulailah tangan Rizal mencoret-coret dinding dengan krayon miliknya. Rizal begitu menikmati aksi coret-coret dindingnya. Saking asiknya, dia tidak menyadari Pak Satpam sudah berjalan menghampirinya. Lalu Rizal mendengar suara yang agak besar yang berkata, "Hei Dik, apa yang kamu lakukan?" Dek, jantung Rizal berdegup. Dan dengan takut dia berkata, Saya sedang menggambar, Pak." "Dik, kamu tidak boleh mencoret-coret tembok di sini. Mana orang tuamu?" Itu mereka, Pak," jawab Rizal dengan gugup. Dengan takut-takut, Rizal mengajak Pak Satpam itu menjumpai ayah dan ibunya. Pak Satpam menyapa ayah dan ibu Rizal. "Selamat siang, ibu bapak. Apakah anak ini anak ibu dan bapak?" "Begini, anak bapak dan ibu ini telah mengotori dinding pantai di sebelah sana." Ibu Rizal kaget dan berkata, "Ya ampun Rizal." Rizal segera berkata, "Maafkan Rizal ya Pak." Pak Satpam berkata, "Karena anak bapak sudah merusak fasilitas tempat umum dan melakukan pelanggaran, maka saya ingin dindingnya dibersihkan menjadi bersih seperti sedia kala." Rizal berkata dengan kedua tangan di dadanya, "Baik Pak, akan kami bersihkan." Pak Satpam berkata, "Ya sudah, saya akan sediakan ember beserta kain lapnya untuk kalian." Tetap dengan tangan di dada, Rizal berkata, "Iya Pak, terima kasih." Setelah Pak Satpam berlalu, ayah Rizal berkata, "Lihat Rizal, gara-gara perbuatanmu, kita di sini bukannya menikmati pantai, malah membersihkan dinding yang sudah kamu coret-coret." Rizal sedih dan berkata, "Maafkan Rizal." Ayah, ibu, dan Rizal
bersama-sama membersihkan dinding yang sudah kotor karena krayon yang dicoretkan oleh Rizal. "Aduh, Rizal capek ya," kata Rizal. Dan ayah berkata, "Ini kan hasil perbuatanmu, Rizal. Jadi kamu harus bertanggung jawab." Ayah dan ibu hanya membantu. Ibu juga berkata, "Rizal, ibu tadi kan sudah ingatkan, kalau Rizal mau menggambar, harus di buku gambar. Apa Rizal lupa?" Rizal tidak menjawab lagi dan dia tertunduk. Ayah berkata, "Ya sudah, ayo kita cepat selesaikan ini." Waktu berlalu hingga tak terasa sudah sore. Rizal dan kedua orang tuanya pun sudah selesai membersihkan dinding. Akhirnya selesai juga. Capek sekali tanganku," kata Rizal. "Ayo ayah, ibu, kita pulang. Rizal sudah sangat capek dan lapar." Mendengar perkataan Rizal, ayah berkata, Rizal yang berbuat kesalahan. Ayah dan ibu jadi ikut terkena dampaknya deh," kata ayah. Sekali lagi Rizal berkata, "Ayah, Rizal kan sudah minta maaf. Rizal janji tidak akan mencoret-coret dinding lagi." Mendengar perkataan Rizal, ibu berkata, "Iya Rizal, ayah dan ibu sudah memaafkanmu. Tapi Rizal juga harus meminta maaf kepada Pak Satpam karena telah merusak fasilitas di pantai." "Iya Bu," kata Rizal. Setelah selesai membersihkan dinding, Rizal menjumpai Pak Satpam dan berkata, "Pak, saya sudah membersihkan dindingnya. Sekarang dindingnya sudah bersih kembali. Maafkan saya ya Pak, sudah merusak fasilitas umum dengan mencoret-coret dinding." Pak Satpam menjawab, "Iya nak, tapi kamu harus ingat ya, fasilitas di tempat umum seperti tempat rekreasi, sekolah, rumah sakit dan lain-lain tidak boleh dicoret-coret. Jika kamu ingin menggambar, harus menggambar di buku gambar." Rizal menjawab, "Iya Pak, saya berjanji tidak akan mencoret-coret tembok lagi." Ayah datang dan berkata, "Terima kasih ya Pak, Rizal sudah dimaafkan." "Iya, sama-sama," kata Pak Satpam dengan ramah. "Oh iya, Rizal jangan lupa, masih ada dinding di rumah yang penuh dengan coretan krayonmu. Besok kita akan bersihkan bersama-sama," kata ayah mengganggu Rizal. "Ya ayah, itu kan dindingnya luas sekali," kata Rizal. Mereka yang ada di situ tertawa mendengar perkataan Rizal. Adik-adik, pesan moral dari cerita ini adalah kita tidak boleh merusak fasilitas umum. Kita harus menggambar pada media yang semestinya. Dan kita harus berani bertanggung jawab atas perbuatan yang sudah kita lakukan. Demikianlah cerita hari ini adik-adik. Saya, Kak Delima, pamit. Sampai jumpa.